The Book of Life. The Book of Life adalah film animasi yang berdasarkan cerita rakyat Meksiko yang memberikan efek visual menakjubkan. Film ini diproduksi oleh 20th Century Fox Animation dan Relefx Animation Studio yang disutradarai oleh George R. Gutierrez. Film ini berawal dari beberapa murid nakal yang melakukan tur sekolah terakhir ke sebuah museum. Namun mereka tidak menyukai tempat tersebut dan mencoba mengganggu Thomas, salah satu tour guide museum. Tiba-tiba seorang gadis muda yang merupakan administrasi museum datang dan mengambil alih pekerjaan Thomas. Dia pun membawa para murid tersebut ke dalam pintu rahasia dari sebuah museum yang menyimpan hal-hal kuno. Para murid sangat terkejut dan takjub melihat museum tersebut yang diisi dengan sejarah dari peninggalan masyarakat Meksiko. Sampai pada akhirnya, mereka berhenti saat melihat suatu buku yang sangat besar, yaitu buku kehidupan masyarakat Meksiko berpuluh tahun yang lalu. Pemandu museum itu pun mulai menceritakan sejarah masyarakat Meksiko yang dimulai dari Perang Cinco de Mayo hingga dua penguasa dunia arwah yang dipimpin La Muerte dan Silbaba. La Muerte adalah pemimpin dunia untuk arwah yang selalu diingat, sedangkan Silbaba adalah pemimpin dunia untuk arwah yang terlupakan. Pemandu tur pun mulai menceritakan kisah kuno yang dikenal dengan Hari Orang Mati. Kisah itu dimulai dari seorang pemimpin dunia, yaitu La Muerte dan Silbaba, yang bertengkar karena dunia yang mereka pimpin. Silbaba merasa kesal karena dunia yang ia pimpin tidak begitu indah seperti dunia La Muerte. Ia pun meminta untuk bertukar tempat, namun La Muerte menolaknya. Sampai pada akhirnya, mereka melakukan sebuah taruhan dari kisah seorang gadis muda bernama Maria yang disukai oleh dua sahabatnya. Isi dari taruhan tersebut adalah jika salah satu jagoan mereka berhasil menikahi Maria, maka ia berhak memimpin dunia untuk arwah yang diingat. La Muerte memilih Manolo Sanchez, yaitu seorang anak dari keluarga Matador, sebagai juaranya. Sedangkan Silbaba memilih Joaquin, yaitu seorang anak dari Kapten Mondragon yang tewas saat melawan bandit. Silbaba pun memberikan medali ajaib kepada Joaquin sebagai pelindung diri. Akhirnya pertaruhan pun dimulai antara Manolo dan Joaquin. Suatu hari saat Manolo, Joaquin, dan Maria sedang bermain, mereka melihat seekor anak babi yang terkurung di dalam kandangnya. Merasa kasihan, mereka pun memutuskan untuk melepaskan semua babi yang terkurung. Namun perbuatan mereka malah menimbulkan kekacauan pada desanya. Tidak hanya anak babi saja, namun terdapat banteng yang terlepas dan menyeruduk semua warga. Saat melihat seekor banteng menyerang Jenderal Posada, yaitu ayah Maria yang merupakan salah seorang pemimpin kota San Angel, Joaquin pun segera menyelamatkannya dengan menghadang banteng tersebut. Berkat aksinya, ayah Maria merasa takjub dan berhutang budi kepada Joaquin. Melihat keberanian dan kemampuannya, Joaquin pun dilatih oleh ayah Maria untuk menjadi seorang prajurit hebat. Di satu sisi, Carlos, ayah Manolo, meminta anaknya untuk menjadi seorang matador yang hebat untuk meneruskan tradisi keluarga Sanchez. Tibalah hari kepergian Maria untuk belajar di luar negeri. Manolo dan Joaquin pun mengantar kepergian Maria tersebut. Sebelum pergi, Maria memberikan sebuah gitar kepada Manolo sebagai pengganti gitarnya yang rusak akibat kejadian kemarin. Setelah mereka beranjak dewasa, Manolo menjadi seorang matador yang hebat, namun ia tidak pernah meninggalkan bakatnya dalam bernyanyi. Sampai akhirnya ayahnya merasa marah saat mengetahui anaknya bermain dengan musisi jalanan. Ayahnya pun mencoba menasihati dan menyuruh Manolo untuk membunuh seekor banteng di sebuah arena yang disaksikan oleh seluruh warga. Hal ini bertujuan agar Manolo mendapatkan gelar seorang Sanchez sejati. Saat tiba di arena untuk menyaksikan matador, tiba-tiba seorang gadis muda yang sangat cantik yang tak lain adalah Maria datang untuk menyaksikan matador yang dipimpin oleh sahabatnya Manolo. Saat acara berlangsung, tiba-tiba Manolo menghentikan aksinya. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat membunuh seekor banteng.
Ia tahu bahwa perbuatannya itu adalah salah dan dia pun berusaha untuk meminta maaf kepada ayahnya karena telah memalukan dan mengecewakan keluarga Sanchez. Pada hari itu juga, Jenderal Posada mengadakan pesta makan malam untuk menyambut kepulangan Maria yang dihadiri oleh salah seorang sahabatnya yaitu Joaquin dan seluruh warga kecuali Manolo. Namun acara tersebut sekaligus untuk menjodohkan Maria dengan Joaquin. Merasa cintanya telah direstui ayah Maria, Joaquin pun semakin menyombongkan diri kepada Maria dengan pencapaiannya dan medali yang ia dapatkan. Mendengar hal itu, Maria merasa kesal dan meninggalkan acara tersebut. Saat berada di kamar, Maria mendengar Manolo sedang bernyanyi untuk mengungkapkan isi hatinya kepadanya. Saat ingin menemui Manolo, tiba-tiba Joaquin melamar Maria dengan memberikan cincin pernikahan. Namun Maria menolak lamaran Joaquin. Merasa tidak terima lamarannya ditolak, Joaquin pun memutuskan untuk pergi dari acara tersebut. Saat Joaquin pergi, tiba-tiba pasukan cakal yaitu seorang bandit datang menyerang kotanya tersebut dan mengambil apapun yang ada. Namun Joaquin menyelamatkan kotanya dari serangan para bandit. Saat menyerang Joaquin, salah seorang bandit melihat medali abadi di tubuh Joaquin. Mereka pun akhirnya mundur karena dengan medali itu, ia tidak dapat mengalahkan Joaquin. Saat tiba di markas cakal, salah seorang prajurit memberitahukan kepada pemimpinnya bahwa medali abadi yang dicarinya selama ini ada di kota San Angel dan dipakai oleh Joaquin. Setelah kejadian itu, Manolo mengajak Maria ke seberang jembatan. Ternyata ia telah menyiapkan kejutan spesial untuk Maria. Manolo pun segera melamar Maria. Namun, ketika akan menjawab lamaran Manolo, tiba-tiba Maria digigit oleh seekor ular suruhan Silbaba. Melihat anaknya tidak berdaya, Jenderal Posada pun menyuruhnya untuk pergi dari kotanya tersebut. Saat Manolo menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi, Silbaba pun datang dan segera menyuruh ularnya untuk menggigit kaki Manolo hingga mati. Tiba-tiba Manolo berada di kota arwah yang sangat indah, yaitu kumpulan tempat arwah yang selalu diingat. Manolo pun bertanya mengenai Maria Posada kepada pemandu roh. Ternyata nama Maria Posada tidak ada di dalam daftar kematian tersebut. Hal ini menandakan bahwa Maria belum mati. Manolo pun meminta pemandu arwah tersebut untuk mengantarnya kepada arwah keluarganya. Manolo pun bertemu dengan saudaranya, kakek dan ibunya. Manolo meminta bantuan untuk menemukan Maria. Ibunya pun menyuruhnya untuk bertanya kepada La Muerte, yaitu pemimpin dunia tersebut. Namun saat masuk ke istana, ia terkejut ternyata saat ini Silbaba lah yang telah memimpin dunia tersebut. Silbaba pun memberitahukan kepada Manolo mengenai taruhan yang terjadi dan ular yang menggigit kaki Maria hanya untuk membuatnya tertidur saja. Saat mengetahui bahwa Manolo sudah tiada, Maria sangat terkejut dan sedih. Namun demi kebaikannya, ayahnya pun meminta Maria agar segera menikah dengan Joaquin. Di sisi lain, Manolo berjuang untuk bangkit dari kematiannya dengan menemukan La Muerte dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya Manolo sampai di Gua Arwah dan bertemu dengan penjaga lilin kehidupan. Penjaga tersebut membantu Manolo untuk bertemu dengan La Muerte sebab Manolo adalah orang yang sangat spesial dengan hati yang jujur dan pemberani. Manolo pun bertemu dengan La Muerte dan segera memberitahukan semuanya dan kecurangan yang dilakukan Silbaba. Mendengar hal itu, La Muerte sangat murka dan menyuruh Silbaba untuk mewujudkan permintaan Manolo, yaitu menghidupkannya kembali. Namun Silbaba menolaknya. Mereka pun melakukan taruhan kembali dengan Silbaba, yaitu jika Manolo berhasil mengalahkan 1000 banteng, maka ia akan mendapatkan keinginannya tersebut. Di kehidupan lain, saat Joaquin akan menikahi Maria, tiba-tiba cakal datang ke kotanya dan menyerang seluruh warga desa. Namun Joaquin kembali menyelamatkan kotanya. Saat melawan cakal, Joaquin kehilangan sebuah medalinya dan berhasil dikalahkan oleh cakal. Sementara itu Manolo berhasil menaklukkan banteng dan menemukan jati dirinya di dunia arwah.
Berkat aksinya tersebut, Silbaba pun mengakui bahwa Manolo sangat luar biasa. Dia pun berhasil hidup kembali atas izin Lamuerte dan Silbaba. Saat tiba di kotanya, Manolo mencoba bertaruh melawan Cakal. Namun dia tidak sendirian. Manolo mendapatkan pertolongan dari keluarganya, yaitu Sanchez yang telah meninggal. Lamuerte dan Silbaba pun memberikan kebebasan untuk mereka sebab hari ini adalah hari orang mati. Seluruh warga San Angel dan Cakal saling menyerang satu sama lain. Begitu juga dengan Joaquin dan Maria yang ikut membantu Manolo. Saat pasukan Cakal mengalami kekalahan, Cakal pun menyandera Maria untuk digantikan dengan medali abadi tersebut. Melihat hal itu, Manolo segera menyelamatkan Maria dan menyuruh Joaquin untuk segera mencari medali tersebut. Merasa mulai terpojok, Cakal pun berencana meledakkan dirinya sendiri dan kota San Angel. Namun Manolo menghadang aksi Cakal dengan menutup Cakal dan dirinya di sebuah lonceng besar agar ledakan tersebut tidak berdampak pada kotanya. Saat semuanya mengira Manolo sudah tiada, namun tiba-tiba Manolo bangkit dari reruntuhan itu dan ternyata ia selamat dari ledakan tersebut berkat medali abadi yang diberikan Joaquin kepadanya. Manolo dan Maria pun melangsungkan pernikahannya dan hidup bahagia bersama warga San Angel.